Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita lihat yang berikutnya. Wikipedia ensiklopedia. Wah, ini berarti saya salah memasukkan ini. Oke. Kita lihat videonya dulu ya Bapak Ibu, yang menjelaskan bahwa Allah itu nama dan bukan gelar. Karena apa? Allah itu tidak bisa dijamakkan. Tidak bisa pula diterjemahkan. Selama ini orang Kristen selalu mengatakan Allah itu berasal dari al-ilah. Itu salah. Allah itu sudah ada membentuk sebuah kalimat yang utuh. Alif, lam, lam, ha. Contoh yang gampang, coba saudara itu kalau ngetik di aplikasi Word misalnya, atau Microsoft Publisher, atau PowerPoint, coba saudara masuk ke tab simbol. Kemudian cari bahasa Arab, cari kata Allah, dia sudah menyatu saudara. Tidak al dan ilah lalu digabung, tidak. Dia sudah menjadi sebuah kesatuan. Makanya Allah itu bukan sebutan. Sekali lagi, Allah itu bukan sebutan. Nah, kita akan dengarkan penerangan dari seseorang yang ahli dalam grammarnya bahasa Arab. Kita tonton sejenak. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi.
Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif, lam, ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif, lam, lam, ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Ya, sampai di sini penerangannya. Sekali lagi, apapun yang sudah menjadi nama tidak bisa dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan. Contoh, misalnya, saya mau tanya, guru itu personal name atau generic name? Generic name. Nah, kalau generic name bisa diterjemahkan. Guru itu bisa jadi teacher, bisa jadi lause. Paham Bapak Ibu? Tapi, kalau guru itu sudah dijadikan nama, maka tidak bisa lagi diterjemahkan. Misalnya saya bernama guru, kalau ditanya what's your name, saya tidak akan berkata my name is teacher. Enggak bisa. Tetapi saya akan berkata my name is guru. Nah sekali lagi, kalau bentuknya generic name atau nama umum, itu bisa diterjemahkan, bisa dibuat jamak, guru-guru, teachers, itu kan ada S-nya kan berarti jamak, saudara. Itu aturan bahasa. Jadi jangan dilabrak semaunya sendiri. Aturannya diterobos, nggak bisa begitu, saudara. Jikalau seseorang bernama Ros, tidak bisa kalau ditanya, nama kamu siapa? Nama saya Mawar. Enggak bisa begitu. Begitu juga dengan seseorang yang bernama Mawar. Kalau ditanya what's your name, tidak mungkin berkata my name is Ros. Enggak bisa, saudara. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Antara generic name dengan personal name. Dan sekali lagi, Allah itu adalah personal name, bukan generic name. Nah, sekarang kita lihat saudara, di Wikipedia ini sangat membingungkan. Karena kalau saya baca, di sisi lain dia berkata bahwa Allah itu nama Dewa Bulan. Tetapi di sisi lain berkata itu adalah nama Tuhan Pencipta. Di sisi lain berkata itu Tuhan yang disembah Abraham. Apakah Abraham itu benar menyembah Allah atau Yahweh? Nah, di sini saya kutipkan di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 13 ayat 4. Di tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana, untuk yang pertama kali dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Jadi sangat jelas sekali di situ, saudara. Dikatakan El Makom Hamesbeh Asher Asah Shem Barisonah Wayikra Sem Abraham Besem Yahweh. Jelas. Bukan Besem Allah. Enggak ada, saudara. Kemudian di dalam pasal 12 kitab Bereshit atau Kejadian. Pasal 12 ayat 8.
Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh. Jadi nama Yahweh dipanggil atau tidak? Dipanggil, itu jelas. Kalau sekarang orang berkata, orang Israel tidak ada yang memanggil Yahweh, apakah kita mau ikut orang Israel atau ikut kitab sucinya? Lah ini kan harus jelas. Kalau ikut orang Israel, kenapa kok Anda tidak menyalibkan Yeshua? Orang Israel kan menyalibkan Yeshua. Jadi ini harus jelas, saudara-saudara. Kemudian di Kejadian atau Beresit 16 ayat 13. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roi. Karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Kemudian di pasal 21 ayat 33. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana dia memanggil nama Yahweh El Olam. Yahweh itu nama, El Olam itu julukannya. Yahweh El Shaddai, artinya apa? Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa. Yahweh Rafa. Yahweh itu nama, Rafa itu gelar. Paham nggak Bapak Ibu? Rafa itu artinya penyembuh, gitu loh. Sama seperti Lukas Gembala Aleftau. Tetapi bisa nggak Lukas seorang tukang bakso? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena saya jualan bakso. Nah, Lukas si tukang bakso itulah gelarnya, namanya Lukas. Paham nggak Bapak Ibu? Ini mesti ngerti gitu loh, antara gelar dan nama. Ya. Pasal 26 ayat 25. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Kembali lagi nama itu dipanggil. Ya. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Di dalam Melechim Alef, 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Maka biarlah kamu memanggil nama ilahmu, dan aku akan memanggil nama Yahweh, maka akan terjadi ilah yang menjawab dengan api, dialah Elohim. Seluruh rakyat menyambut dengan mengatakan perkataan itu baik. Perhatikan kata aku akan memanggil nama Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah nama. Jadi tidak pernah ada orang Israel dari Abraham sampai dengan sekarang menurut kitab suci yang memiliki Tuhan bernama Allah, tidak ada. Kalau di dalam kitab suci kalimat yang dekat dengan kata Allah itu ada, yaitu Ha'ala. Ha'ala itu artinya pohon besar. Dalam terjemahan yang tepat adalah pohon ek. Pohon ek ini adalah pohon tempat tinggalnya burung hantu. Ya, saya ambil contoh di dalam Yosua 24 ayat 26. Dan Yosua menuliskan kata-kata itu di dalam kitab Torah Elohim dan mengambil sebuah batu besar serta mendirikannya di sana di bawah pohon ek di dekat mezbah Yahweh. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Wayaktob Yahosua et hat barim ha'ele besefer Torah Elohim wayika eben gedolah
Wai Kimeah Syam Taktat Ha'ala. Ya, Ha'ala Asyar Bemikdaf Yahweh. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa tidak ada orang Israel yang punya sesembahan bernama Allah. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan bahwa Allah itu adalah nama diri dan bukan gelar. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, saudara perhatikan nama Yahweh yang paling atas, Yod-He-Waw-He. Sekarang diputar balik. Setelah diputar balik, dijungkir balikkan, kemudian dipres, lalu kasih warna yang sama. Kenapa bisa membentuk kata Allah? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Ini alam supranatural. Artinya kalau saudara memanggil kata Allah, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Begitu juga sebaliknya. Ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kir'u bismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Begitu juga saudara bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1. Juga sama. Yesaya 42 ayat 8. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan lihat apa yang disampaikan Pak John tadi. Dikatakan kalau buat saya gematria itu hiburan. Wow, ini penting bukan untuk hiburan, saudara-saudara. Ya, gematria itu sangat penting sekali. Saya ambil contoh, justru dengan gematria kita bisa membuat sebuah pernyataan yang paling tepat itu yang mana? Apakah nama Yehoshua? Apakah nama Yahusa? Apakah nama Yeshua? Ini kalau diangkakan baru ketahuan tepatnya yang mana. Nanti orang bilang, oh itu cocokmologi. Yes, memang itu cocokmologi. Karena apa? Kalau tidak cocok, ya dicocok-cocokkan tetap nggak bisa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau orang bilang, oh Pak Lukas cocokmologi, iya memang harus saya cocokkan. Kenapa kita takut mengatakan cocokmologi? Karena memang kita sedang mencocokkan supaya kita ngerti nama yang tepat itu yang seperti apa. Tapi kalau orang tidak paham angka gematria, akan menganggap Yehoshua, Yeshua, Yahusa sama saja. Tapi kalau saudara ngerti angka gematria, saudara akan paham nama yang sama dengan Yahweh itu yang mana. Nah, ini ada penerangan. Melalui angka gematria inilah kita bisa mengucapkan nama dengan tepat. Juga akan keterkaitan suatu kalimat satu dengan kalimat yang lain akan mendapatkan kepastian. Karena angka itu adalah kepastian. Sehingga tidak terjadi tabrakan di konsepnya teologi Ibrani. Hebatnya huruf Ibrani itu memiliki angka gematria. Karena kalau tidak, kita bingung yang benar yang mana. Ya. Nah, saya ambil satu contoh. Kalau saudara lihat yang di atas itu, Yod-He-Waw-He, itu kan
nama Yahweh ya. Coba saudara hitung jumlahnya itu ada 26. Kalau dibuat satu digit, maka akan ketemu angka 8. Begitu juga Yeshua. Yeshua itu angkanya 386. 3 plus 8 plus 6 sama dengan 17. Lah 17, 1 plus 7 sama dengan 8. Artinya Yahweh dan Yeshua itu cocok. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau Yahusa nggak cocok. Yahsua nggak cocok juga. Karena angkanya jadi meleset. Nah ini pentingnya angka gematria. Dan angka 8 itu adalah merupakan huruf Het. Het itu khayai. Itu kehidupan kekal, nggak ada matinya, gitu loh. Khayai itu Het, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het. Het itu 8, ya. Kemudian yang merah di atas itu, ya, itu membacanya adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nilainya berapa? 8. Kalau dijadikan satu digit nilainya 8. Karena Ruach HaKodes itu adalah rohnya Yahweh. Saudara. Cocok. Kemudian yang di bawah adalah Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya pun 8. Gitu loh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat. Yang berikut. Ini pentingnya angka gematria. Bukan hiburan, saudara-saudara. Ya, kalau hiburan, ya ngapain kita mempelajari angka gematria? Ya. Sekarang kita lihat itu, tangan kita. Kalau saudara lihat tangan, ini jari kelingking, ya. Kemudian jari manis. Jari kelingking ini namanya adalah zaret. Jari manis ini namanya kemitzah. Kemudian jari tengah emah, jari telunjuk etsba, dan jari jempol behen. Nah ini kalau dihitung pakai angka gematria, kata behen atau jempol itu nilainya 57. Sedangkan etsba atau jari telunjuk 163. Emah itu jumlahnya 46. Kemitzah itu jumlahnya 245, sementara zaret itu jumlahnya 607. Lalu kalau digunggung atau dijumlah, maka jumlahnya 1118. Nah 1118 ini memiliki angka yang sama dengan kalimat Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Unik bukan saudara? Inilah angka gematria. Mengapa orang kalau Shema Yisrael tangannya ditaruh di kepala? Itu sama seperti di dalam kitab Devarim pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan Gilyahna 14 ayat 1. Tangannya ditaruh di sini, ya, di mata gitu. Ya, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Kenapa waktu orang Shema Yisrael tangannya enggak ke belakang aja? Shema Yisrael, kenapa enggak begitu? Ayo. Karena itu aturannya begitu, saudara. Makanya kalau saudara lihat tefilim itu yang diikat-ikat itu loh, yang di ujung sana itu. Ada kotak kecil, itu kan ada gulungan Torah, saudara. Itu diikat di tangan dan di dahi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah pola Ibrani yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun di dunia ini. Paham nggak?
Coba kita lihat di dalam kitab Devarim atau Ulangan 6. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi kita itu di dalam menghitung angka gematria itu bukan untuk hiburan, saudara. Karena ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Kalau kita tidak paham akan angka gematria, kita tidak memiliki kekayaan pembahasan dalam teks Ibrani. Dan kita bisa saja memanggil nama Tuhan dengan panggilan yang meleset. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Ini ada juga ya yang Gilyahna 14 ayat 1 atau Wahyu 14. Dikatakan apa? Di dalam diri orang Israel itu ada nama Yahweh, di mana di dahi. Ya, makanya saya katakan, ayo kalau kita nyanyi Shema Israel, tangannya ini loh ditaruh di kepala sini. Sama persis seperti pengajaran ini. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi jangan, aku orang ngerti, wis pokoknya nurut saja. Enggak begitu, inilah pentingnya angka gematria. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kata amin. Ya. Saudara perhatikan kata amim. Alef, mem, nun. Ya. Itu jumlahnya 91. Angka gematrianya. Yahweh itu 26. Kemudian Adonai itu jumlahnya 65. Sekarang 26 plus 65 sama dengan 91. Maksudnya apa? Nah, ini pentingnya angka gematria itu di sini, saudara. Saat kita mengucapkan amin, ucapan dan mulut mewakili dunia fisik kita. Kita menyatukan dua realitas antara manusia dengan Tuhan. Lalu angka 10, 9 plus 1 kan 10. 10 itu apa? 10 itu merupakan 10 dimensi yang ada di dalam sefirot atau pohon kehidupan. Kita sudah belajar ini dulu ya. Jadi sangat jelas sekali saudara. Kemudian yang terakhir. Nah, di sana dikatakan kenapa dari dulu ada angka gematria? Ya, kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Berarti logikanya kalau Roh Kudus turun, angka gematria nggak perlu. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, itu ada perintah untuk menghitung bilangan binatang itu. Ya. Nah ini. Hitunglah bilangan binatang itu. Ya. Saya nggak perlu ngomong deh di sini ya. Saudara lihat aja gambarnya. Ya. Saudara perhatikan spiritnya. Setan itu berusaha untuk menghindari hal ini. Sehingga ada yang bilang, loh kan yang ditulis tangan kanan. Sedangkan faktanya kan tangan kiri. Masih mau mengelak. Itu Benyamin Netanyahu di kanan apa di kiri. Ya. Padahal kodenya sudah jelas. Tidak bisa membeli dan menjual. Itu 666 loh, anti Hamasiyah saudara. Sekarang pernahkah saudara melihat ada peraturan ini sejak zaman Bahola dulu? Enggak pernah ada. Ya. Itu kan tertulis jelas di Gilyahna atau Wahyu 13 ayat 17 sampai 18 saudara. Jadi di sini saya katakan ada 3 poin tadi. Ya, bahwa yang pertama, nama Allah itu betul-betul ada. Ya, kalau Pak John katakan enggak ada itu, ya itu mungkin belum sampai
ke situ, saudara. Ya. Kemudian angka gematria itu sebuah hiburan. Itu pun saya tidak setuju. Ya, justru angka gematria itu kita tahu kedalamannya. Ya. Bagaimana Torah itu hitungannya seperti apa, semua ada, saudara. Nah, inilah yang saya katakan kenapa kita perlu banyak sekali belajar. Karena kalau kita belajar ke pola Ibrani, kita akan memiliki kekayaan teologi yang luar biasa yang tidak kita dapatkan dalam teologi manapun. Kenapa sampai saya suka menyebut ada yang dikenal dengan replacement theology atau teologi pengganti? Karena mereka tidak masuk dalam pola Ibrani, saudara. Jadi sekali lagi, kita akan menemukan keindahan ketika kita mempelajari pola Ibrani. Kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Nah, ini pun juga tidak tepat. Mau Roh Kudus turun atau tidak, angka gematria itu menjadi konsepnya. Ya, saya banyak sekali memberikan kritisi, ada sangat banyak ya, tetapi saya pikir saya nggak perlu sampaikan di sini karena akan panjang sekali. Ya. Saya akan berikan sedikit bocoran saja yang saya kritisi itu yang mana. Ya. Itu dikatakan waktu dia melakukan penyucian dosa, dia nggak pakai talit, semua ditelanjangi. Jadi jangan merasa kalau pakai talit itu lebih suci, tidak ada. Yesua ketika mentahirkan dosa kita, dia nggak pakai talit, dia nggak pakai kepa, pakai celana panjang pun tidak. Nah itu sudah saya kritisi. Ya. Kemudian orang yang tidak mengerti akan mengatakan Yahweh itu menjadi Mesias. Itu tidak ada di Alkitab. Lah ini yang berbahaya, saudara. Karena dikatakan bahwa Yahweh itu tidak menjadi manusia. Padahal jelas-jelas kitab suci mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Lah dianya ini siapa? Kan Yahweh, saudara. Makanya kalau Yahweh dan Yesua itu menjadi pribadi yang terpisah, ini nabrak teologianya Ibrani, saudara. Yesua sendiri dihukum mati karena alasan dia mengaku bahwa akulah dia, akulah sang pencipta, akulah Yahweh. Ini loh, makanya saya katakan pengajaran yang seperti ini akan sangat berbahaya. Kemudian dia juga katakan prosedur Roma memang begitu. Orang disalib itu berurusan dengan kejahatan politik. Tidak ada pencuri disalib, tidak ada orang berzina pun tidak disalib. Yang disalib itu adalah kejahatan yang melawan kaisar. Jadi Yesua dianggap bertentangan dengan kaisar. Secara politik iya bertentangan dengan kaisar. Nah saya tanggapi bahwa Yesua itu tidak ditemukan kesalahannya. Sampai Pontius Pilatus pun cuci tangan, dia katakan aku tidak menemukan kesalahan. Kalau Yesua dikatakan oleh Pak John sebagai orang yang bersalah secara politik, pasti Pontius Pilatus dengan mudah menuduh kamu melanggar politik. Tetapi kitab suci dengan jelas katakan Yesua tidak bersalah dalam hal apapun. Paham Bapak Ibu, dia sempurna. Dan juga dikatakan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri tidak disalib. Tapi faktanya dalam Markus 15 ayat 7 dikatakan bahwa Barabas itu disebut sebagai pembunuh. Makanya dia disalib. Bukan kesalahan terhadap politik. Enggak ada justru. Ya.
Kemudian dia juga mengatakan, lalu orang mulai bertanya, kalau begitu Tuhannya ada dua, emang dua. Nah ini kan nggak tepat, saudara. Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu ehad. Ya. Jadi saya perlu meluruskan ini karena ada orang yang mengatakan, apakah ini teologianya KPI? No. Kehilat Pemulihan Indonesia tidak seperti ini. Ya. Ada banyak hal ini yang sudah saya kritisi. Ya, yang tadi juga di menit 1 jam 25 ayat 32 dikatakan Hosea itu orang Efraim, cucu dari Raja Yusuf, makanya nama itu disematkan kepada Hosea oleh Musa. Karena Musa punya visi bahwa yang akan menuntun ke masa depan namanya akan bernama Yehosua. Itu nama nubuatan Musa, bukan dari surga. Nah ini juga saya kritisi. Yesua itu nama dari surga, yang ngomong malaikat kok. Iya toh? Lalu dia katakan, ada orang yang bilang nama Yesua itu nama dari surga katanya. Tidak. Itu dari Torah, ya itu dari Torah. Musa sudah mempersiapkan itu. Lah tanggapan saya, Torah itu dari sorga apa idenya Musa? Dari sorga. Jadi nama Yesua itu bukan karangannya Musa, bukan. Tapi Yesua itu bahkan malaikat Gabriel sendiri yang mengatakan namailah dia Yesua, ya. Ada banyak sekali apa yang saya berikan masukan. Kemudian dikatakan di dalam Ulangan 33 ayat 3, di situ jelas bahwa yang akan menuntun Israel ke masa depan ada dua nama. Yang pertama namanya Yahweh, yang kedua Yehosua. Nah, kenapa jadi Yesua? Karena lafal gubernur Nehemia bukan cuman lafal, dia tulis dalam kitab Nehemia, Yesua bin Nun. Tanggapan saya, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus, di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman. Ini beda dengan yang diucapkan. Dia menulis kalimat, tetapi ayatnya berbeda, saudara. Jadi ini masukan, masih banyak sebetulnya ya, tapi saya ingin agar saudara paham bahwa kami, khususnya Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, mengakui bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Dan Yesua itu adalah Tuhan, dia juru selamat kita. Dialah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini yang menyelamatkan kita. Jadi bukan Yesua itu bukan pribadi lain, tetapi Yesua dan Yahweh itu satu pribadi, saudara. Ada orang yang berkata begini, mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Ya karena Anda tidak membaca Torah. Kalau Anda membaca Torah akan mudah. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu bisa menjadi jutaan fenomena. Apakah dengan jutaan fenomena itu berarti ada jutaan pribadi? Ya tidak, pribadinya satu. Saya sering mengilustrasikan dengan Sun Gokong, saudara. Siluman kera di komik Cina, Sun Gokong. Kalau Sun Gokong itu dikeroyok orang 50, dia bisa menggandakan diri menjadi 50. Apakah berarti ada 50 pribadi? Ya tidak, pribadinya satu. Hanya fenomenanya yang banyak. Nah, bisakah dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh berdialog dengan fenomenanya sendiri? Ya terlalu mudah, wong dia maha kuasa kok. Amin Bapak Ibu. Jadi kita punya prinsip, percayalah kita harus ada dalam sebuah kebenaran. Karena ini menyangkut keselamatan
Dan saya percaya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.